pembahasan pemrograman bahasa C. Jadi ketika kita menulis kode, kita akan melihat token kode yang kita sebut pengidentifikasi, atau dalam bahasa Inggris ya identifiers, seperti yang baru saja saya katakan. Nah, jadi kita sudah menulis kode di mana kita melihat int, main, dan lalu parent dan tanda kurung buka, kurung tutup itu. Nah, jadi int ini bukanlah pengidentifikasi, identifier, melainkan kata kunci atau keywords ya, seperti yang materi sebelumnya. Dan main itu baru identifier-nya. Itu tuh adalah nama fungsi di mana eksekusi program kita dimulai. Dan tanda kurung di sebelahnya itu bukan bagian dari identifikasi. Tapi memang dibutuhkan ya. Nah, selanjutnya aturan untuk menulis identifier adalah seperti berikut. Jadi inilah yang kita sebut persamaan sintaksis. Nah, identifier yang ada di sebelah kiri ini, yang paling kiri, identifier di C ini terdiri dari satu huruf atau underscore. Dan harus memiliki setidaknya satu dari ini. Jadi misalnya kayak int A, itu kan A-nya itu tuh udah identifier kan. Nah, tapi bisa aja juga seperti A underscore B, kayak gitu. Atau enggak A underscore bilangan gitu. Ya, lalu setelahnya kita punya huruf atau garis bawah atau angka. Dan kita dapat memilikinya 0 kali atau lebih. Jadi bisa saja tidak ada underscore, tidak ada digit. Dan kita bisa memiliki ini nih sebanyak yang kita inginkan. Jadi antara huruf atau underscore atau digit, nah itu dia bagian dari identifier. Nah, jadi identifier itu bisa panjang sesuka kita. Secara umum, kita tidak akan melihat identifier yang lebih dari 10 atau 12 karakter ya, yang merupakan identifier sebesar yang mungkin kita lihat. Bukan panjangnya, tapi berapa identifier yang kita miliki. Nah, lalu cara penulisan identifier yang benar sekarang ini seperti ini contohnya. Underscore printf, to underscore words, to words digabung, bisa ada tanda huruf kapitalnya, dan my underscore DNA baru angka, seperti 23. Nah, underscore printf itu bisa menjadi sebuah identifier. Nah, printf itu kan kalau dasarnya cuma printf kayak gitu aja ya, di ketik printf kayak gitu aja kan, itu bukan udah identifier lagi yang mendeklarasikan variabel, tapi kan kayak printf mengetik tulisan yang kita inginkan ya. Tapi kalau ada underscore gitu, entah di paling kiri luar atau dalam, itu sudah menjadi sebuah variabel. Dan faktanya itu mungkin identifier yang digunakan pemrograman sistem kita, sistem saat mendesain fungsi printf. Nah, ketika ada dua kata, kita memiliki two underscore words yang tadi itu ya. Nah, kita bisa perhatikan karakter underscore di bawahnya ini. Dan itu digunakan untuk memisahkan kata-kata yang berbeda. Soalnya kalau kita ketik spasi, langsung spasi kayak gitu aja, itu udah nggak bisa kebaca. Jadi two spasi words gitu udah nggak bisa kebaca. Nah, ini yang paling penting. Dalam identifier, pastikan jangan ada spasi. Jika ingin memisahkannya antara dua kata, pakailah underscore. Nah, cara lainnya ini menggabungkan kedua kata tersebut dengan huruf kapital. Jadi, two words
gitu langsung digabung aja tanpa spasi, tanpa underscore gitu juga bisa. Nah, lalu yang uniknya ini, MyDNA23. Nah, setelah lewat digit pertama, kita dapat menggunakan digit ini juga. Jadi, my_DNA23 itu kan udah memenuhi syarat yang tadi itu kan, letter, underscore, digits. Nah, tapi juga ada identifier yang terlarang di sini. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Underscore me, or me underscore. Nah, karakter, maaf, bukan underscore, tapi sharp me, atau or me sharp. Nah, karakter sharp itu bukan pengenal, atau identifier ya, makanya sharp itu tidak dibolehkan dimanapun. Nah, di sini daripada garis bawah, selanjutnya ini menggunakan minus, dan itu akan menjadi ekspresi unary minus ya, bukan identifier tapi seperti fungsi. Nah, X bisa saja merupakan identifier, tapi kalau minus X itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, adalah ekspresi. Nah, lalu ada juga ini, 23 my_DNA. Nah, beda seperti tadi, 23 ini ada di depan, dan ini bukan identifier. Atau enggak, ini dikatakan identifier terlarang, karena karakter pertama dari urutan tersebut adalah angka. Nah, jadi digit tidak dibolehkan dimanapun, kecuali di dalam karakter kita. Nah, maksudnya itu tuh setelah karakter ya. Misalnya kalau kita mau bikin my23_DNA gitu ya juga bisa. Asalkan yang paling penting itu angka, jangan yang duluan. Nah, sekian saja penjelasan dari identifier. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok keempat dari karakter sets dan tokens, yaitu operator. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Keep learning and let's be smart together semua.